Apa belum? Baru sedikit, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya. Di sini kita masuk tentang materi yaitu paradigma penelitian. Ya, paradigma penelitian. Jadi kemarin kan kita sudah belajar ya apa sih kenapa kita harus belajar metode penelitian. Nah, alasannya kan supaya kalian nanti pada saat menulis penulisan ilmiah, ya penulisan ilmiah itu kan nanti ada tugas akhir atau skripsi. Nah, itu kalian paham. Jadi struktur metodenya itu seperti apa dalam melakukan penelitian. Nah, apalagi penelitian kalian ini ya kan kalian jurusan teknologi komputer ya. Jadi masih 2 semester lagi ya, 2 semester. Sebenarnya 1 semester malah untuk menuju ke tugas akhir ya. Nah, yang cocok untuk metode penelitian yang cocok untuk jurusan TK ini apa sih gitu? Ya, apa aja sih yang cocok untuk jurusan TK ini? Ya, metodenya apa gitu ya. Nah, kalau kalian nantinya outline TA yang kalian pilih misalkan perancangan alat ya. Nah, itu biasanya kalau perancangan alat metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif ya, deskriptif atau kualitatif ya. Nah, jadi metode penelitian tersebut biasanya lebih terstruktur dengan penggambaran, kemudian metode apa penelitian-penelitian terdahulu, ya, dan mengambil literatur yang sudah ada terdahulu, ya, lalu kamu tuangkan ke dalam TA kamu, ya, misalkan referensi jurnal mengenai perancangan alat memberi makan ikan otomatis gitu. Nah, kalian cari itu literaturnya ya atau jurnalnya yang sama dengan judul TA yang kamu buat. Ya, nanti dipahami metode penelitiannya. Atau bisa juga ya metode penelitian tersebut yang bersifat kuantitatif ya. Nah, kuantitatif misalkan gini, kalian sudah merancang alatnya ya, alat pemberian makan ikan otomatis. Kemudian kalian udah buatkan perbanyak tuh alatnya itu, misalkan kalian buat 3 atau 4 atau 5 alat ya. Kemudian kalian berikan kepada orang yang punya akuarium gitu. Terus dari situ kalian tinggal sebarkan kuesionernya ya, sebarkan kuesionernya seberapa bermanfaat alat tersebut untuk koleksi ikannya gitu ya, seberapa manfaat. Jadi nanti bisa dibuat tuh judulnya tuh kebermanfaatan alat pemberian makan ikan otomatis gitu, atau apa eh, tingkat keberhasilannya berapa persen, tingkat keberhasilan dalam pembuatan alat pemberian makan ikan otomatis. Nah, dari situ kan nanti kalian sebarkan kuesionernya, kemudian kalian hitung. Nah, itu masuk ke dalam metode kuantitatif. Ya. Jadi kalau kualitatif lebih ke penjabarannya itu dengan rangkaian kata-kata lah istilahnya lah. Jadi berdasarkan teori terdahulu, teori yang lalu, gitu. Atau teori jurnal, ya buku dan lain sebagainya. Sama, kuantitatif juga sama. Cuma kalau kuantitatif lebih dihasilkan dalam bentuk angka-angka. Nilainya adalah angka, ya. Jadi diduga dengan adanya alat pemberian makan ikan otomatis ini memudahkan si pemilik ikan ya ketika di luar rumah. Nah, itu berapa persen tuh? Ya, apakah 70%, 80%, 100%? Gitu ya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Bu, paham, Bu. Ya, oke. Nah, ini penelitian kuantitatif. Ya, tadi yang saya bilang, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memiliki dasar menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Ya. Nah, metode kuantitatif digunakan dalam suatu penelitian apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Ya, jadi masalahnya sudah jelas nih. Ya, misal tadi yang saya buatkan tuh contoh tingkat keberhasilan penggunaan alat pemberian makan ikan otomatis. Ya, seberapa persen bermanfaatnya, ya berapa persen malah tidak bisa digunakan.
atau tidak mengerti cara menggunakannya, mubazir atau lain sebagainya gitu ya. Malah jadinya makanan ikannya itu terlalu banyak gitu. Kan jadinya mubazir ya. Kemudian yang kedua, penelitian ingin mendapat informasi luas dari suatu populasi ya. Nah, jadi populasi ini kan kumpulan dari sampel ya. Jadi misalkan gini, kayak kemarin ya saya bilang ya tentang penyakit COVID. Nah itu kan ada populasinya, misalkan orang yang menderita penyakit, semua penyakit apa orang yang menderita semua orang yang menderita penyakit COVID itu adalah populasi ya dalam suatu penyakit COVID tersebut. Nah kalau misalkan sampel itu ngambil beberapa ya, ngambil beberapa dari orang yang sakit COVID itu ya, populasi sampel. Ya. Kemudian ingin diketahui pengaruh perilaku terhadap yang lain. Ya, kemudian peneliti menguji hipotesis penelitian. Nah, kita harus tuh hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini adalah praduga sementara atau dugaan sementara dalam membuat penelitian. Jadi, misalkan gini, hipotesis penelitian untuk tugas akhir apa namanya tadi tingkat keberhasilan alat pemberi makan ikan otomatis ya. Nah hipotesisnya apa ya, misalkan hipotesisnya diduga dengan penggunaan alat pemberian makan ikan otomatis tersebut si pemilik ikan lebih puas gitu, atau diduga dengan adanya pemberi makan ikan otomatis ini memudahkan si pemilik ikan jika bepergian keluar rumah gitu ya. Jadi dugaan sementara itu adalah hipotesis. Kemudian yang kelima, peneliti ingin mendapat data akurat ya. Nah ini data akurat, jadi perhitungannya dengan data-data akur. Nah ini ya yang saya bilang tadi, jadi dapat diukur dengan menggunakan rumus ya. Kemudian terdapat nilai pasti ya, nilai pasti atau angka pasti. Kemudian yang keenam, ingin menguji adanya hubungan validitas pengetahuan teori dan produk tertentu. Nah ini dia penggunaan logika untuk merumuskan hipotesis ya. Logika, jadi kita harus memikirkan dulu dalam merumuskan hipotesis ini, jangan langsung mutusin gitu ya. Jadi jangan langsung bikin hipotesisnya, oh diduga dengan adanya alat ini memudahkan gitu. Tapi jangan dulu ya, kita harus lihat dulu ya. Kita harus lihat dulu sumber masalahnya ya. Sumber masalahnya ya empiris dan teoritis ya, berdasarkan teori-teori ya. Kemudian kita rumuskan masalahnya ya, kita rumuskan dulu masalahnya. Kemudian kita membaca ya atau berpikir ya. Nah, ini kita lihat teori-teori. Ya, teori konsep dan teori yang relevan. Relevan ini berarti yang sama ya, yang sama dengan judul penelitian kita ya, yang kira-kira sama. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke prinsip deduksi ya, kita buatkan itu hipotesisnya ya, kita buatkan hipotesisnya. Nah ini baru penemuannya. Nah kalau setelah itu tadi membaca berpikir ya, kemudian kita juga membaca hasil penelitian. Nah hasil penelitian yang terdahulu kita baca, oh ternyata si penelitian ini hasilnya seperti ini gitu. Nah terus cari yang relevan ya, penemuan yang relevan. Kemudian baru kamu bikinkan hipotesisnya ya. Nah nanti dari situ baru kita buat ya yang apa, paradigma hubungan antar variabel ya. Kita buatkan variabel-variabelnya, misalkan dengan adanya alat pemberi makan ikan otomatis ini menjadi apa sih, memudahkan, itu variabel X. Terus yang Y-nya tidak memudahkan gitu. Terus yang Z-nya tidak bekerja sama sekali. Nah, itu kan bisa jadikan variabel ya, variabel X, Y, Z dan seterusnya. Kemudian operasionalisasinya menyusun instrumen penelitian ya, kemudian memilih metode strategi pendekatan penelitian ya. Jadi dari kita sudah buat paradigma hubungan antar variabel, kita pilih dulu metode strategi pendekatannya, kita pakai metode penelitian apa, kemudian menyusun instrumen penelitian, lalu menganalisa. Ya, setelah itu setelah ditemukan baru kesimpulannya.
Nah, nanti setelah kesimpulan ini kira-kira terjawab nggak dengan rumusan masalah yang tadi kita buat? Ya, kan kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah. Ya, jadi rumusan masalah ini harus dijelaskan nanti di kesimpulan. Ya, jadi menjawab di kesimpulan ini. Gitu ya, paham ya? Oke, next. Nah, ini tujuan perencanaan penelitian kuantitatif ya, menurut Hamdi dan Bahrudin ya. Tujuan dari perencanaan penelitian ini untuk memunculkan hasil yang kredibel, akurat, dan keabsahan dari data. Ya, ini menurut Hamdi dan Bahrudin. Ya, untuk itu rancangan penelitian yang baik memberikan jawaban yang kredibel suatu pertanyaan. Jika terdapat kesalahan yang disengaja akan mengurangi kredibilitas hasil yang didapat. Nah, ini kemudian proses penelitian kuantitatif. Nah, ini prosesnya ya. Nah, sama ya, perumusan masalah, kemudian landasan teori berdasarkan teori-teori terdahulu, kemudian bikin hipotesisnya, kemudian pengumpulan data, ya pengumpulan data ini bisa kita lihat dari populasi dan sampel, kemudian dengan pengembangan instrumen, ya. Kemudian setelah pengumpulan data, ya pengumpulan data kita ke analisis data, ya analisis data, lalu kita ke kesimpulan dan saran. Nah, setelah populasi dan sampel, di sini kan juga jadi pengumpulan data ini kita juga mengembangkan instrumen, ya, instrumen penelitian, ya, instrumen penelitian. Baru nanti kita buat pengujian hipotesis. Kemudian sumber-sumber variabel penelitian kuantitatif, ya, ini ada 5 variabel menurut Sugiono tahun 2015. Ya, nah ini adalah variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja, ya, yang ditetapkan untuk oleh peneliti untuk dipelajari, ya, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya, ya. Jadi menurut Sugiono ada 5 variabel, ya, variabel independen, ya, ini variabel yang bebas, ya, kemudian dependent tidak bebas, independen ini tidak bebas, dependent bebas, ya, kemudian variabel moderator, variabel penghubung, kemudian interventing variabel yang terhubung dengan variabel lain, ya, interventing, kemudian variabel kontrol, variabel yang bisa dikendali atau variabel kendali, ya. Kalau misalkan tadi yang saya bilang variabel, ya, misal gini, tadi kan hipotesisnya diduga dengan adanya alat pemberi makan ikan otomatis memudahkan si pemilik ikan, ya, berapa persen kemudahannya itu masuk ke variabel X, ya. Kemudian dengan adanya alat pemberi makan ikan otomatis ini malah menyulitkan gitu. Nah, itu bisa menjadi variabel Y. Jadi kita ambil variabel dari situ, dari hipotesis yang kita buat, ya. Kemudian penerapan variabel, nah ini gimana sih? Kenapa harus kita harus pakai itu variabel, ya? Nah, penerapan variabel dalam suatu penelitian tergantung dari desain penelitian yang dibuat oleh peneliti. Nah, ini tergantung dari desain penelitiannya, ya. Nah, variabel penelitian eksperimen dengan menggunakan variabel kriterium dan variabel perlakuan, ya. Kemudian penelitian dengan desain survei menggunakan analisis jalur atau path analysis. Jenis variabel yang digunakan variabel mempengaruhi eksogen dan variabel dipengaruhi atau endogen. Nah, ini biasanya penelitian dengan desain survei dengan kuesioner, ya, dengan menyebarkan kuesioner. Nah, kemudian dianalisis, ya. Dianalisis, kemudian apakah mempengaruhi, ya, kalau mempengaruhi berarti eksogen, dan variabel dipengaruhi, ya, atau endogen. Mempengaruhi kan berarti beda ya dengan dipengaruhi, ya. Ya, mempengaruhi misalkan kita dengan adanya alat ini mempengaruhi si pemilik ikan gitu, ya. Jadi pengen beli terus gitu. Pengen beli alat ini gitu. Ya, kita mempengaruhi gitu. Kemudian kalau dipengaruhi berarti kan kita dipengaruhi gitu ya dengan alat ini, oh kita malah jadi ingin beli gitu. Kalau mempengaruhi kan berarti kita harus mempengaruhi dulu. Nah, kalau dipengaruhi kan berarti sudah tertarik duluan gitu. Ya.
Kemudian penelitian desain survei kolerasional ya yang berkolerasi dengan menggunakan jenis variabel terikat dan variabel bebas. Tadi variabel dependen dan variabel independen. Ya, terikat dan bebas tadi itu, independen dan dependen. Kemudian masih di metode kuantitatif ya, di sini sebentar jam 3 ya. Saya absen dulu sebentar ya. Kita selesai jam 3 ya. Sebentar ya, saya absen dulu untuk absen keluar karena kan kita jam 3 selesai kan ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Cek sambil cek absen dulu sebentar. Oke, udah masuk semuanya, 14 orang hadir semua. Pertemuan 2 tentang paradigma Udah, mau telepon dia ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke karakteristik metode kuantitatif. Ya, karakteristik ini kan berarti yang terciri ya, yang paling khas gitu, ciri khas yang paling terkenal gitu ya, terlihat dari metode kuantitatif ini. Ya, nah kalau tadi kan saya bilang penelitian kuantitatif ini lebih ke hasil penelitiannya lebih ke angka-angka terukur ya. Jadi sudah jelas gitu, kemudian menggunakan nilai-nilai ya yang terukur ya dengan adanya rumus-rumus ya. Nah, yang pertama karakteristiknya adalah desain penelitian kuantitatif ya, desain ya. Nah, desainnya ini dibuat secara spesifik, jelas dan rinci
ya ditentukan secara mantap sejak awal penelitian, ya. Kemudian desain penelitian ini menjadi pegangan langkah demi langkah penelitian, ya. Jadi awalnya itu, ya. Kita buatkan dulu desainnya, kemudian dijelaskan secara rinci, ya, dalam desain tersebut, ya. Kemudian tujuan penelitian kuantitatif ini menunjukkan hubungan antar variabel, ya, hubungan antar variabel. Kemudian menguji teori yang digunakan dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Ya, generalisasi ini maksudnya turunan dari teori yang sudah digunakan. Ya, nah kira-kira nanti setelah kita buatkan variabelnya, ya, kira-kira nanti turunannya apa gitu. Dan kita buat nilai prediktif, ya, prediksi. Ya. Ya, contoh tadi itu yang saya bilang, dengan adanya pemberi alat makan ikan otomatis ini memudahkan itu variabel X, kemudian tidak memudahkan variabel Y, kemudian variabel Z, X, Y, Z, apalagi terserah. Ya, nah nanti dari situ baru kita buatkan nilai prediktifnya. Kemudian teknik pengumpulan data, ya. 10 menit lagi. Teknik pengumpulan data berarti dilakukan dengan cara menggunakan metode tadi kuesioner, ya, saya bilang, ya, kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Observasi berarti pengamatan secara langsung, wawancara berarti bertanya kepada sumber ahlinya. Ya. Nah, itu teknik pengumpulan data untuk kuantitatif. Kemudian instrumen penelitian kuantitatif. Ya, instrumennya diambil dengan menggunakan pengujian atau tes, ya, angket, ini kuesioner, ya, wawancara terstruktur, dan menggunakan instrumen yang telah terstandar. Ya, biasanya saya lebih sering ke angket, ya, atau kuesioner. Ya, dari situ nanti baru dimasukin tuh variabel-variabelnya, ya, nilainya berapa-berapa. Kemudian disebarkan ke sampel, ya, sampelnya siapa saja. Kemudian data penelitian kuantitatif, ya, data penelitian yang digunakan data penelitian kuantitatif ini hasil pengukuran yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Ya. Kemudian sampelnya, ya, bersifat besar, representatif, ya, bisa juga random atau acak, ya. Nah, kemudian ditentukan sejak awal. Ya, kita mau ngambilnya kemana nih, sampelnya ke siapa. Dari awal tuh sudah harus kita tentukan dulu. Jangan sampai pas kita mau kasih sampel baru belakangan gitu, kita langsung kasih aja sampelnya ke orang-orang gitu, padahal kan tidak, kita harus tentukan dulu, ya. Kemudian analisis penelitian kuantitatif, ya, analisis ini dilakukan setelah pengumpulan semua data, ya. Jadi setelah semua datanya sudah ada, itu baru kita melakukan analisa, ya. Analisis ini dilakukan bersifat deduktif, ya, jadi kedua, ya, maksudnya setelah induktifnya ini kan tadi yang pertama itu pengumpulan data dulu, ya, baru analisa. Kemudian menggunakan statistik untuk melakukan pengujian hipotesis. Nah, kita harus ujikan dulu dengan hipotesis yang kita buat, ya. Kemudian hubungan dengan responden, ya, hubungan dengan responden dibuat secara berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya lebih objektif. Ya, dalam hal penelitian, kedudukan penelitian lebih tinggi daripada responden. Ya, kemudian jangka pendek penelitian dan hipotesis dapat dibuktikan. Nah, ini hubungan dengan responden. Ya, responden kan berarti yang mengisi kuesioner kita kan, yang mengisi, yang kita sebarkan ke siapa gitu. Sampelnya kita sebarkan ke siapa, itu kan dengan responden. Ya, yang mengisi kuesionernya, yang menjawab kuesionernya gitu. Itu adalah responden. Kemudian usulan desain, ya, usulan desain penelitian kuantitatif luas dan rinci. Ya, literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian menjadi pegangan. Ya. Oke, lanjut, penelitian dianggap selesai, ya. Nah, jadi penelitian sudah selesai nih. Jadi penelitian kualitatif ini harus sudah selesai gitu. Ya, jangan sampai to be continue gitu, masih berlanjut. Berarti kan nggak selesai-selesai itu penelitian. Ya. Jadi penelitian dianggap selesai. Kapan penelitian dianggap selesai? Setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Ya, sudah selesai itu. Kemudian baru keluarlah hasil penelitian. Ya, hasil penelitian ini membuatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kuantitatif, ya, dengan melakukan pengujian validasi dan reliabilitas instrumen. Ya, validasi ini kan berarti kan dengan pengukuran, ya, dengan pengukuran nilai-nilai biasanya. Nah, itu tadi penelitian kuantitatif.
Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke penelitian kualitatif. Ada pertanyaan nggak? Masih lanjut kah? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, ini masih 5 menit lagi. Nanti kalau sudah habis langsung join lagi ya. Kita masuk ke penelitian kualitatif. Ya, tadi ya yang saya bilang kalau penelitian kualitatif ini penelitiannya bersifat deskriptif, ya lebih ke penceritaan gitu lagi. Jadi lebih ke rangkaian kata-kata gitu. Ya. Kemudian cenderung menggunakan analisa dengan pendekatan induktif. Ya, dengan pendekatan induktif, kemudian proses dan makna lebih ditonjolkan. Ya, ini menurut Sudarmayanti dan Hidayat tahun 2011. Nah, ciri penelitian kualitatif, laporan penelitian tersusun dalam bentuk narasi, yakni penceritaan yang bersifat kreatif dan mendalam yang penuh nilai otentik. Ya, penelitian kualitatif suatu prosedur penelitian berupa kata-kata tertulis, ya bisa berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Nah, ini maksudnya ini berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ya baik berupa tulisannya ataupun lisan ya dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Misalnya ini kan berarti ucapan yang pernah diucapkan oleh si ahli referensi tersebut gitu, ya, yang bisa kita jadikan teorinya, landasan teorinya. Kemudian pada penelitian kualitatif, masa yang dihadirkan oleh peneliti masih remang-remang, cenderung tidak jelas, kompleks dan dinamis, berubah-ubah biasanya. Ya kalau kuantitatif kan dia sesuai dengan angka gitu. Oh, angkanya segini, jadi jelas. Kemudian jumlahnya segini, jelas gitu. Tapi kalau kualitatif dia berubah, ya kompleks dan dinamis, berubah-ubah. Nah, bersifat sementara. Kemudian penelitian kualitatif ini akan berkembang atau bisa berganti setelah penelitian tersebut berada di lapangan. Jadi bisa berkembang ya, kemudian bisa juga berganti. Nah, metode kualitatif ini digunakan peneliti apabila penelitian tersebut ya yang pertama. Nah, kita masih ingin menggunakan penelitian kualitatif nih. Ya, kan kalau jurusan TK ini biasanya sih lebih ke penelitian kualitatif. Ya. Nah, atau tadi yang saya bilang ya bisa juga kuantitatif tapi kalian buatkan tuh kuesionernya ya, misalkan dari aplikasi yang sudah kalian buat terus kalian sebarkan, terus aplikasi tersebut kalian sebarkan kuesionernya ke orang-orang yang sudah menggunakan aplikasi tersebut ya, ada enggak kendalanya di mana, hasilnya gimana gitu ya. Tapi menurut saya sih itu lebih ke jurusan ini ya, jurusannya itu lebih ke manajemen informatika atau sistem informasi komputer ya, sistem informasi akuntansi, karena lebih ke kuantitatif ya. Nah, kalau kalian mungkin lebihnya ke kualitatif. Kemudian meneliti sejarah perkembangan ya, kemudian memahami perasaan manusia, kemudian untuk memahami makna di balik data yang tampak di permukaan, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data. Nah, penelitian kualitatif banyak digunakan dalam bidang sosial. Ya, kemudian hasil penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistika, akan tetap menggunakan pendekatan pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Nah, masih lanjut ya, macam-macam analisis data untuk kualitatif ya. Analisa atau analisis domain ya. Analisis domain ini memperoleh gambaran umum secara menyeluruh tentang objek penelitian. Ya, kita cari dulu objek penelitian. Kan domain ini kan berarti tempat penelitian ya. Yang kita ambil ini berdasarkan domain. Ya, situasi sosial ya. Ditemukan berbagai domain atau kategori dengan pernyataan grand dan minitude. Penelitian menetapkan domain sebagai pijakan penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, semakin banyak waktu diperlukan untuk penelitian. Ya. Pastinya ya, lebih banyak, terlalu banyak memilih domainnya itu atau tempat untuk penelitian. Maka waktunya malah lebih banyak. Ya. Kemudian analisa taksonomi. Ya, taksonomi ini domain yang dipilih selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci. Untuk mengetahui struktur internalnya, dilakukan dengan observasi terfokus. Kemudian analisis komponensial, mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Ya, dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan, ya, yang lebih sesuai, ya, yang lebih sesuai. Kemudian analisis tema struktural, mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian.
Nah, ini macam-macam analisis kualitatif. Nah, kita masuk ke karakteristik metode kualitatif. Tapi ini waktunya sudah mau hampir 1 menit lagi. Jadi saya stop dulu, nanti kalian join lagi ya. Baik, Bu.